Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau selalu beserta dengan kami dengan firman-Mu. Biarlah sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sekali lagi diterangi oleh Roh-Mu yang kudus, menginspirasi kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh mengenal Engkau, tahu isi hati-Mu, dan kami bisa melakukan kehendak-Mu dengan tuntunan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami persembahkan pikiran kami, jiwa kami. Dalam 30 menit ini biar Tuhan Kau kuasai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, memperhatikannya. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa yang memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak tahu, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang sederhana. Bapak Ibu Saudara sekalian cukup menjawabnya dengan yes atau no. Bisa ditulis di kertas atau di handphone Anda, boleh ditandai ini ya, yes atau no saja.
Jangan dipikir panjang-panjang ya. Ini langsung dijawab pertanyaan, sedikit beberapa pertanyaan. Sambil pertanyaan itu muncul, saya akan sedikit memberikan penjelasan. Setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ganti pertanyaannya. Waktu itu Bapak Ibu sudah harus bisa menjawabnya ya. Dan demikian terus itu berjalan. Beberapa pertanyaan. Baik. Mulai dari yang pertama. Apakah Anda sedang ada dalam relasi yang tidak memuaskan? Yes atau no? Berikan tanda. Apakah Anda merasa tidak bahagia, tidak ada keintiman emosional, merasa tidak didengarkan atau tidak ada dukungan, atau Anda merasa tidak sejahtera? Saya lanjut pertanyaan kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian siap ya? Baik, yang kedua. Apakah Anda sedang berjuang melepaskan diri dari ketergantungan relasi dengan orang lain? Jadi relasi yang dimaksudkan ini adalah relasi yang mempengaruhi identitas diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan bergaul, dengan punya relasi dengan orang ini, Bapak Ibu merasa harga dirinya naik gitu. Namun Anda juga di sisi lain tidak berdaya. Selalu mau membutuhkan relasi seperti ini dan berpindah dari relasi yang satu ke relasi yang lain, terus mencari. Oke, yang ketiga. Apakah Anda mengalami perasaan bosan secara terus-menerus? Coba ya, apakah bosan? Apakah Anda kurang melibatkan diri dalam banyak hal? Tidak ada tantangan dalam hidup, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada peluang untuk Anda bisa bertumbuh lagi. Dan Anda terjebak di dalam kebosanan itu. 4. Apakah Anda mengalami mati rasa secara emosional? Anda mengalami perasaan yang cenderung flat, datar aja. Nggak sedih, juga nggak senang. Ya. Perasaan Anda didominasi oleh sikap apatis, nggak mau tahu maksudnya. Ya. Cenderung pesimis, dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Ya atau tidak? Pertanyaan kelima, apakah Anda merasa terasing atau terisolasi dengan sesama? Kehidupan Anda terasa hampa, tidak lengkap, terasa jauh dengan orang, meskipun orang itu adalah orang yang Anda kasihi atau dia sebetulnya dekat dengan Anda. Anda kesepian dan merasa tidak terhubung dengan orang-orang tersebut secara emosional. Ketemu tapi tidak terhubung secara emosional. Yang keenam, apakah Anda merasa tidak terhubung dengan diri Anda sendiri? Ya, Anda ingin sesuatu lebih, tapi nggak tahu apa itu. Hidup Anda tidak ada arah, tidak ada tujuan yang jelas. Bahkan Anda tidak jelas dengan diri Anda sendiri. Sebenarnya saya nih maunya apa sih? Saya ini siapa gitu. Anda nggak jelas. Yang ketujuh. Apakah Anda sulit merasa bahagia, sulit disenangkan meskipun telah memiliki banyak hal yang Anda inginkan? Anda merasa bingung, putus asa, tidak yakin pada diri Anda sendiri, meskipun ada banyak hal yang Anda butuhkan sebetulnya itu sudah tercukupkan. Baik. 7 pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang untuk menggambarkan apakah sebenarnya kita sedang ada di dalam feeling of emptiness dalam jiwa kita. Apakah kita sedang mengalami kekosongan? Kalau banyak iyanya ya berarti iya ya. Tapi kalau 1-2 saya kira itu hal yang cukup wajar ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang penyair bernama Connor Franta, penyair muda ya. Saya terjemahkan aja ya. Seperti ini katanya. Bukan kegelapan di hatiku, tetapi itu adalah kekosongan. Dan aku masih menunggu mentari. Ini kalau bahasa anak muda masa kini ini galau banget gitu ya. Syairnya ya. Galau banget ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekosongan dan
ketidakbermaknaan dalam hidup itu dialami oleh banyak orang masa kini. Masa-masa setelah pandemi ini juga. Banyak orang mengalami kekosongan dalam jiwanya. Beberapa riset yang saya baca jurnal seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang bisa meresponi kekosongan dalam jiwa dengan cara yang tidak sehat juga. Karena perasaan kosong itu sebetulnya adalah sebuah akibat dari pengalaman atau peristiwa yang menyakitkan yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Apakah itu tindakan abusif atau peristiwa menyakitkan seperti kehilangan orang yang dikasihi secara mendadak. Nah itu banyak terjadi di masa pandemi. Sebagian orang berusaha menekan atau mencoba mematikan perasaan kosong dalam jiwa itu dengan cara yang tidak sehat seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkotika, seperti minum alkohol berlebihan, melakukan hubungan seks bebas, terus-menerus berganti pasangan, atau memilih cara yang kelihatannya lebih positif, yaitu terus bekerja, melarikan diri dari dunia nyata, masuk ke pekerjaan, menjadi seorang pribadi yang workaholic. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cara-cara seperti itu sebetulnya hanya akan membuat perasaan kosong itu menjadi kekosongan jiwa yang semakin mendalam dan membuat kita jauh dari perasaan-perasaan positif. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang atau banyak orang sedikit banyak atau setidaknya pernah mengalami apa yang namanya kondisi jiwa yang merasa kosong, hampa. Pada saat mengalami perasaan seperti ini, keadaan jiwa seperti ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita meresponinya dengan tepat? Apakah iman di dalam Yesus Kristus mempengaruhi cara kita meresponi perasaan seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah bahwa hanya Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang sanggup untuk mengisi kekosongan dan kehampaan dalam jiwa kita. Sehingga kita mengalami kepenuhan, kepuasan batin oleh kasih dan anugerahnya yang kekal. Hanya Tuhan yang sanggup mengisi kekosongan dan kehampaan jiwa kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita cermati bagian teks firman Tuhan yang kita baca, mari kita kembali kepada teks yang kita baca. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang keempat, itu bicara tentang latar belakang. Bagaimana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Yesus memilih menempuh perjalanan melintasi wilayah Samaria untuk kembali ke Galilea. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut catatannya Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama, menurut dia ini adalah sebuah kebiasaan orang Yahudi yang tinggal di Galilea. Orang Galilea kalau mau ke Yerusalem untuk beribadah atau melakukan aktivitas agamawi, mereka akan mengikuti jalur langsung. Jalur langsungnya itu melintasi Samaria. Nah ini berbeda ternyata dengan orang Yahudi yang tinggal di Yudea di bagian selatan. Kalau mereka ada urusan bisnis atau urusan apa ke Galilea, mereka tidak mau lewat Yerusalem, mereka nggak mau lewat Samaria. Mereka melintasi jalur yang lain untuk bisa sampai ke utara. Jadi perjalanan ini sebetulnya ada perjalanan yang biasa ditempuh oleh Yesus dan murid-muridnya. Dan ini perjalanan yang panjang, membutuhkan 3 hari lama perjalanan. Nah, dalam perjalanan kali ini Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu menggambarkan situasi yang terjadi pada waktu itu. Bagaimana perjalanan Yesus ini adalah perjalanan yang melelahkan. Yohanes mencatat Yesus
kelelahan, dan duduk di dekat sumur. Nah, Yohanes menunjukkan bahwa Yesus duduk di dekat sumur itu kira-kira jam 12. Ya, jadi ini terjemahan dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan jam 12. Kalau kita lihat terjemahan literal menurut bahasa aslinya itu jam ke-6. Ya, jadi ada beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan jam ke-6. Ya, ada juga yang menerjemahkan itu siang hari, tengah hari. Jadi waktu di mana matahari ada di lintasan yang paling tinggi di sepanjang hari itu. Hari yang sangat panas. Nah, kebiasaan orang-orang yang hidup di zaman itu, kalau jam 12 tengah hari, itu adalah waktunya orang-orang istirahat tidur siang. Bapak Ibu. Jadi ini bukan waktu yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan yang berat seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu ya. Menimba air dan mengangkat air. Sumur itu sangat dalam, 100 kaki dalamnya. Jadi kurang lebih 30 meter. Ya, itu sumur yang dalam dan mengangkat air di tengah terik matahari itu adalah pekerjaan yang berat. Nah, selanjutnya kita lihat percakapannya Yesus dengan perempuan Samaria. Percakapan ini, dialog ini sebenarnya panjang juga Bapak Ibu Saudara sekalian dari ayat 7 sampai ayat yang ke-42. Tetapi dalam teks yang kita bahas dalam khotbah kali ini, kita batasin dari ayat 7 sampai ayat yang ke-15 saja. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Yesus melakukan percakapan dengan Nikodemus. Ya, minggu ini kita melihat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, Rasul Yohanes menulis bagian rangkaian kisah-kisah ini, itu memperlihatkan kisah-kisah yang sangat menarik kalau kita kontraskan. Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, ya, Rasul Yohanes mengkontraskan antara kelahiran jasmania dengan kelahiran rohania. Apa pesan yang ingin disampaikan? Yesus menyampaikan bahwa betapa pentingnya bagi pengikutnya untuk mengalami proses yang namanya lahir baru dan menjalani kehidupan dalam pertobatan. Itu maksudnya dibandingkan kelahiran jasmani dan kelahiran rohania. Nah, sedangkan dalam teks yang kita baca ini, kalau kita lihat percakapan ini, maka kita akan menemukan bahwa Yohanes sedang membandingkan antara air sumur, ya, air sumur yang disediakan oleh leluhur Israel, yaitu Bapak Yakub itu, dibandingkan dengan air kehidupan yang hanya ditemukan di dalam iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sumber air kehidupan yang kekal itu. Dalam percakapan Yohanes dengan Yesus dengan perempuan Samaria, Yohanes ingin memperlihatkan pesan kepada pembacanya bahwa setiap orang yang minum dari air sumur yang hanya memuaskan dahaga jasmanianya saja, yang bernilai fana dan sementara, akan selalu membuat dia haus dan merasa kosong dan hampa. Dan ini menuntut dia untuk diisi kembali. Tetapi setiap orang yang minum dari air kehidupan yang memberikan rasa kecukupan dan kepuasan rohani yang bernilai kekal dan abadi, itu tidak akan pernah haus lagi. Jiwanya akan selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu ia akan terus terhubung dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sumber air kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal apa yang bisa kita pelajari dari kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak ragu-ragu untuk melewati batas sosial, dalam menyampaikan Injil, kabar baik.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang berada di luar batas limit jangkauan Injil. Jadi kebaikannya Nikodemus tidak cukup baik untuk dia ada di dalam kerajaan Allah. Dibandingkan dengan kehidupan perempuan Samaria yang hancur itu. Tidak membuat perempuan ini harus didiskualifikasi dari kemungkinan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Injil terbuka lebar, luas. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekedar kita tahu perempuan Samaria ini sudah pernah memiliki 5 suami. Dan pria yang hidup dengan dia sekarang, tinggal bersama-sama dengan dia sekarang, itu adalah calon suaminya yang ke-6. Perempuan Samaria ini, kalau kita lihat kehidupannya, jiwanya kosong, dia haus akan kasih sayang. Itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam banyak persoalan dalam hidupnya. Dan kemudian kehidupan pernikahannya pun menjadi gelap. Reputasinya pun rusak. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi seperti ini tidak menghalangi Yesus untuk menjangkau dia. Mengundang dia mengalami kepuasan, kepenuhan dalam sumber air kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mempersiapkan khotbah ini saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Nancy Guthrie. Saya mengutip sebagian, beberapa kalimat yang dikatakan dalam artikel itu. Saya terjemahkan dengan bebas saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nancy Guthrie berkata demikian, saya yakin bahwa ketika kita memiliki firman-Nya, kitab suci, kita menemukan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu, atau kehilangan harapan karena kekosongan dalam hidup kita. Sebaliknya, kita dapat menghadapi kekosongan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja dalam kekurangan kita, sebagaimana yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita dengan kepenuhan ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya kekosongan jiwa itu sudah melekat dalam kehidupannya manusia. Dunia ini sudah rusak. Namun ketika kita melihat kembali di dalam kisah hidup orang-orang yang dipimpin Tuhan, di dalam sepanjang Alkitab yang kita baca, dan juga orang-orang beriman masa kini, yang hidupnya dekat dengan Tuhan, kita bisa menemukan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam dunia yang sudah hampa dan rusak ini. Tuhan secara unik bekerja di dalam kehidupan umat-Nya, mengajar dan melatih umat-Nya untuk percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hidup kita penuh dengan kesehatan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan segala sesuatu yang kita anggap baik dan itu memuaskan jiwa kita. Sesungguhnya itu membuat kita melupakan Tuhan. Kita lupa hidup bergantung kepada Dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kepenuhan dalam hidup kita yang diisi dengan hal-hal yang fana, yang telah menidurkan kita itu, dan kita berpikir itu akan membuat kita akan semakin bahagia. Kita ganti dengan memiliki Kristus sebagai satu-satunya milik kita yang paling berharga. Kita akan menemukan sukacita yang sejati. Mengapa hanya di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menemukan kepenuhan, kebahagiaan di dalam jiwa kita? Karena seluruh kepenuhan Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Allah perlihatkan di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga orang-orang, kita semua yang tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, kita bisa melihat Allah di dalam diri Yesus Kristus
Yesus yang walaupun dia setara dengan Allah, dia adalah gambaran Allah yang sempurna. Dia tidak mengambil kesetaraan itu, tetapi dia turun mengosongkan dirinya sedemikian rupa sehingga menjadi seperti seorang hamba. Dia melayani, menjadi seperti manusia. Ia bahkan merendahkan dirinya sampai dia taat mati di salib. Yesus mengisi kekosongan jiwa kita dengan cara dia menjadi kosong. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menulis bahwa dari kepenuhannya, maksudnya dari kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu dalam Yohanes 1 ayat 16. Rasul Paulus memberikan contoh di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Bahwa Yesus menjadi miskin demi untuk kita menjadi kaya. Jadi melalui Yesus kita melihat kepenuhan Allah memenuhi jiwa kita. Karena kita menjadi penuh, Yesus dikosongkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jiwa yang kosong dalam iman kepada Yesus Kristus itu diisi oleh kepenuhan Roh Kudus. Apakah kita yang beriman kepada Yesus, kita sudah tahu bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana caranya kita bisa tahu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa tahu bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kita menghasilkan buah roh. Ada kasih dalam jiwa kita yang mengalir keluar. Karena kasih itu meluber. Terisi oleh kasihnya Yesus di dalam hati kita. Dan itu keluar, meluap. Kasih Yesus itu terlihat berupa tindakan-tindakan yang nyata. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita mengasihi sesama kita. Ada kelemah lembutan di dalam sikap kita. Ada kesabaran, ada sukacita dalam menjalani kehidupan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus juga menuntun kita menuju aliran sungai kehidupannya. Seperti orang yang ada di sekitar perempuan Samaria itu ketika mereka melihat perubahan hidup yang terjadi dalam diri perempuan Samaria itu. Mereka jadi tertarik kepada Yesus, mereka ingin berjumpa dan percaya kepada Yesus. Mereka bahkan mengundang Yesus untuk tinggal lebih lama lagi di tempat itu. Dan Yesus tinggal lebih lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dapat kita lakukan apabila engkau dan saya sedang mengalami kekosongan atau kehilangan makna dalam hidup kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu sadar. Kita perlu sadar bahwa hanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan, menjalani kehidupan dalam dunia ini. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kesadaran ini bisa menolong kita untuk kembali datang kepada Dia. Yang kedua, gantikan perasaan puas akan hal-hal yang bersifat sementara itu dengan memiliki Kristus sebagai satu-satunya harta kita yang paling berharga, yang bernilai kekal, yang kita miliki. Dan yang ketiga, izinkan Yesus dan kasih karunia-Nya dan Roh-Nya yang kudus mengisi kekosongan dalam jiwa kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang hampa ini. Orang lain melihat kita. Mereka melihat Yesus hidup. Kasih-Nya Yesus nyata. Kelemah lembutannya Yesus nyata. Kesabarannya Yesus nyata. Karena mereka melihat itu ada di dalam jiwa engkau dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama katakan ini. Tuhan, Engkau cukup bagiku. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau cukup bagiku. Yang keras dong, ayo. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau cukup bagiku. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengisi hidup kita rahmat dan kebaikannya Tuhan,
sukacita dan kasih-Nya itulah yang memberikan tujuan dan makna bagi kehidupan kita. Karena hanya kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kuduslah yang akan mengakhiri masa-masa kekosongan dalam jiwa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengisi jiwa kami, mengisi pikiran kami, membuat kami memahami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau meninggalkan hal-hal yang bersifat fana dan sementara di tengah dunia ini. Kami tidak mau mengejar itu, menggantikan Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau mengejar Engkau, mengejar iman di dalam Yesus Kristus, sehingga kami mengalami kelimpahan, mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus. Ada kasih, ada buah roh yang berlimpah di dalam jiwa kami. Itu meluap keluar menjadi perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami melihat perubahan hidup yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, gantikanlah kekosongan dalam jiwa kami dengan kepenuhan di dalam Engkau, Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Kiranya firman-Mu terus menuntun kami semua. Kebenaran-Mu melingkupi hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.